Eh, bangun. Mbak Sinta, itu banyak botol bekas yang tidak terpakai. Kamu bisa ambil aja tuh. Tapi ada syaratnya. Ya udah, saya ambil dulu. Tunggu dulu. Kamu harus bayar dulu 50.000. Karena kamu sudah masuk kawasan wilayah kantor, jadi kamu harus bayar di sini. Ini kantor kita, tempat kita bekerja. Yang harusnya pergi itu kamu. Udah. Kamu kalau kelamaan di sini. Oh. Nih, mas gua. Ini karyawan baru kenapa belum datang juga ya? Padahal mereka juga masih baru, Bu Tata dan Pak Umar. Tapi 2 hari terakhir ini saya lihat kayaknya dia emang telat deh. Aku juga mau tegur mereka, tapi aku masih belum ada waktu buat ngobrol sama mereka. Karena mungkin kemarin juga ada project besar, jadi aku sibuk banget. Tapi kalau kali ini aku harus benar-benar tegur mereka berdua. Karena mungkin kalau aku nggak tegur mereka secepatnya, ke belakangnya mereka pasti akan seenaknya. Ya tapi aku masih memaklumi lah, karena mereka kan karyawan baru. Mungkin mereka juga ya masih kewalahan untuk menyiapkan berkas-berkas dan pekerjaan yang belum ia selesaikan. Jadi ya udah, aku. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kalian baru datang. Kalian tahu ini jam berapa? Kita habis dari kantin, Bu, habis sarapan. Karena tadi emang kita agak telat sedikit, Bu, datangnya. Saya pikir kalian belum datang. Enggak, Bu. Karena dari tadi saya juga keliling, saya periksa ruangan kalian juga. Kalian nggak ada kan? Iya, Bu. Kita habis sarapan kok. Ya udah kalau gitu, saya cuma memberikan informasi sama kalian karena kalian berdua itu kan karyawan baru. Jadi untuk kedepannya kalian harus on time. Dan saya juga minta tolong sama kalian untuk lebih ramah lagi kepada semua orang. Kalian nggak boleh pilih-pilih mau berdasarkan jabatan atau berdasarkan orang yang kalian kenal ataupun tidak. Kalian harus menyamaratakan sikap kalian secara baik. Saya nggak mau sampai ada beberapa karyawan lain yang komplain terhadap saya atas sikap kalian yang seenaknya karena kalian itu karyawan baru, oke? Baik, Bu. Ya udah kalau gitu. Oh ya, kemarin kan ada proyek besar. Saya nggak tugaskan kalian berdua karena mungkin saya takut kalian kewalahan. Karena kan kalian juga baru masuk seminggu ini kan. Jadi saya minta sama kalian untuk mengerjakan tugas-tugas ringan yang sudah saya berikan kepada kalian. Siap, Bu. Oke, ya udah kalau gitu. Saya cuman pengen ngingetin kalau kalian juga harus tetap mematuhi perintah dan larangan yang ada di kantor. Karena memang di kantor saya ini terkadang ada beberapa orang yang nggak dikenal masuk ke sini, ya bisa dibilang seperti orang-orang minta-minta atau ya orang-orang yang membutuhkan. Karena memang dari dulu saya memiliki kantor yang berbeda. Kalau mungkin di kantor-kantor lain, jika ada orang seperti itu mereka dapat mengusir atau nggak diperbolehkan masuk kan. Cuman kalau saya berbeda, karena dulu saya memiliki pengalaman bahwa saya telah menolong orang dan ternyata orang tersebut membuahkan rezeki untuk kehidupan saya. Jadi mungkin saya juga harus memberitahu itu kepada kalian, oke? Iya, Bu. Tapi, Bu, nggak semuanya orang kan bisa berdampak positif terhadap perusahaan, Bu. Ya, kamu itu benar. Cuman, kalian ngerti nggak? Kalau orang-orang seperti mereka itu nggak mungkin melakukan hal yang negatif terhadap siapapun kan. Mereka mungkin hanya membutuhkan sesuatu untuk mereka bertahan hidup. Jadi mungkin kalian bisa ya memberi rezeki seikhlasnya. Karena di sana itu saya udah menyiapkan wadah untuk sumbangan. Jadi kalau memang ada orang-orang yang membutuhkan, kalian bisa ambil dari sana. Baik, Bu. Tapi kalau menurut saya sih, Bu, alangkah baiknya Ibu antisipasi untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah, Bu. Soalnya kan siapa tahu, Bu, ada
penyusup dari perusahaan lain yang mencoba untuk pura-pura jadi pemulung lah ke sini, Bu. Nah, betul itu, Nanti mencuri data-data di sini, Bu, lewat perantara orang dalam di sini, Bu. Bu. Ya, mungkin itu antisipasi yang benar. Tapi karena saya sudah cukup lama mendirikan kantor ini, jadi saya tahu dan saya paham mana gerak-gerik orang yang berbohong dan juga jujur. Jadi saya minta sama kalian tetap patuhi aturan yang sudah saya buat. Baiklah, Bu, kalau begitu, Bu. Ya udah kalau begitu, saya mau pergi ke ruangan Bu Indra dulu. Nanti kalau kalian butuh sesuatu, kalian tinggal hubungi saya atau admin yang lain, oke? Baik, Bu. Tapi ada yang perlu saya tanyakan lagi, Bu. Iya, boleh, silakan. Apakah gaji kita berdua akan cair bulan ini, Bu? Cair bulan ini? Iya, Bu. Kalian itu kan paham, kalian baru masuk kerja itu seminggu di akhir bulan kan? Jadi kalau kalian minta gaji sekarang, kayaknya itu nggak make sense dengan pekerjaan kalian. Oke, mungkin saya akan gaji kalian berdua itu di bulan depan. Bulan depan, Bu? Bulan depan, sesuai dengan pekerjaan kalian. Karena saya juga nggak mungkin kan gaji orang dengan omongannya doang. Saya butuh skill yang kalian punya. Saya juga harus bisa ngelihat pekerjaan kalian seperti apa. Kalau memang ada pekerjaan kalian yang kurang baik, ya kalian harus mengasah lagi skill kalian. Oke? Baik, Bu. Kayaknya aku sama Tata harus banyak belajar deh, Bu. Nah, itu adalah karyawan yang baik buat saya. Jadi saya minta kalian harus tetap semangat. Oke? Siap, Bu. Ya udah kalau gitu saya percaya sama kalian berdua. Saya pergi ada urusan lain ya. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu makasih. Aduh. Ini kalau misal gaji kita masih cair Bulan depan. bulan depan, itu tandanya ya kita jangan semangat dulu kerjanya. Kita harus malas-malesan. Ya kan? Percuma kita kerja keras tapi nggak ada bayarannya. Iya juga sih. Ibu. Kira bayarannya mau dikasih minggu ini. Ya, aku mikirnya sudah begitu. Ibu Sinta mungkin orang yang profesional, tapi nggak apa-apa. Ya, kita harus terima aja dulu. Dan kayaknya kita harus manfaatin hal-hal yang bisa menghasilkan uang. Tadi Bu Sinta bilang, banyak orang yang sering masuk, entah itu dari seorang pemulung atau dia orang-orang yang tidak dikenal. Nah, untuk mendapatkan uang, kita pungut biaya aja. Siapapun yang berkeliaran di daerah kantor, kita mintai uang. Mau itu pengemis, kayak mau itu pemulung sekalipun. Emangnya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Hitung-hitung, ya buat kita ada pemasukan lah. Ya, yang penting gak ada orang tahu. Ya kita buat rencana sendiri. Takutnya nanti Ibu Sinta yang mergokin sendiri. Malah kita yang dipecat. Kalau kita bisa menjaga rahasia, orang lain pun tidak akan tahu. Apalagi Bu Sinta. Ibu Sinta kan serba sibuk tuh orangnya. Ya udah. Emang kamu mau bulan depan ngeluarin uang pribadi terus? Hah? Buat beli bensin lah, buat beli makan lah. Iya, kita harus cerdas sendiri dong. Kita kalau kerja sama orang ya, kayaknya nih Bu Sinta kan sudah kantornya mewah, otomatis pemasukannya kan sudah besar. Nah, dia itu tidak butuh yang namanya uang, justru kita yang butuh, ya kan? Emang kita butuh banget. Iya, Ibu Sinta itu sudah terlebih sudah kaya banget lah. Jadi dia tidak memperdulikan masalah uang. Jadi kita paling tidak korupsi sedikit-sedikit. Terus yang kedua buat ini ceperan, pemulung-pemulung, siapapun yang berkeliaran di sini nanti kita minta uang, oke? Oke. Kesempatan Serba. banget nih buat kita. Iya, aku sekarang tabungan sudah menipis. Ya udahlah, daripada kita mending di sini, ya kita mending ke sana aja, Ya udah, yuk. ke ruangan atau enggak kemana gitu, yuk. Kayaknya aku harus di sini deh. Aku pura-pura tidur di sini aja. Pura-pura kehausan, pura-pura kelaparan.
Soalnya bos yang punya perusahaan ini cantik banget dan kayaknya dia baik hati. Ya aku kan nggak punya kenalan di sini. Ya terpaksa lah aku nungguin dia di sini. Siapa tahu dengan cara begini aku bisa dekat sama dia. Aku nggak kebayang seandainya dia mau pacaran sama aku dan mau menikah sama aku. Kalau soal harta kekayaan dia nggak perlu khawatir. Bahkan 6 kali lipat dari kantor ini besarnya kantor aku. Ya udah deh, mending aku duduk di sana aja. Aku nah ini dia maupun belum melihat sama aku. Apa mending sekarang aku langsung ke sana aja ya, pura-pura tidur. Dia mau nyampe. Ya sekarang aku pura-pura tidur aja. Dari jauh dia udah cantik, apalagi udah ngomong dekat ya. Pasti ntar aku gemeter. Dia udah mau nyampe. Wah, itu mobil siapa ya? Ini orang nggak tahu. Bentar deh. Mas, Mas, halo. Ya ampun, Mas ngapain tidur di sini? Sini saya bantu. Aduh, saya boleh duduk ya? Duduk aja mbak. Mas lagi sakit atau lagi gimana? Kenapa tidur di tempat ini? Saya udah nggak makan mbak sebulan. Maksudnya semalam mbak. Saya kehausan juga mbak. Oh gitu. Ini saya habis minum tapi kurang mbak. Aduh, pelan. Oke. Masih kurang mbak. Haus ya? Lapar juga? Biasa haus, juga lapar, tapi saya lebih haus mbak, lebih butuh air. Iya, ya udah kalau gitu saya pergi ambil minuman dulu ya di ruangan saya. Tapi tunggu dulu mbak. Mbak gak malu dilihat karyawannya mbak? Saya nggak pernah malu karena emang udah biasa kok ada orang-orang seperti kamu datang ke sini karena mungkin lagi butuh bantuan. Jadi kalau memang kamu hanya membutuhkan minuman, aku tinggal ambil minuman di ruangan aku ya. Karena kalau sampai kamu nggak minum, udah pasti kamu dehidrasi. Tapi saya minta tolong sama orang-orang pada ngata-ngatain saya mbak. Tapi giliran orang cantik kayak mbak dan mbak kan juga bos kayaknya di sini. Kenapa mbak mau nolongin saya mbak? Sebenarnya kalau soal itu emang harus sudah kewajiban. Tapi saya emang memiliki pengalaman ya yang baik dalam hidup saya dengan orang-orang seperti kamu. Jadi saya udah berniat di dalam hati saya kalau memang tiap kali saya bertemu dengan orang-orang seperti kamu, saya harus wajib membantu. Jadi mungkin kalau saya boleh tahu, kamu ada keluarga? Atau nanti saya bisa hubungi keluarga kamu? Hidup sebatang kara mbak. Saya dibuang sama keluarga saya karena saya penyakitan mbak. Dan saya nggak bisa kerja mbak. Penyakitan? Memangnya kamu ngidap penyakit apa? Saya nggak bisa cerita kalau masalah itu mbak. Oke, nggak masalah kok. Mungkin itu privasi kamu. Tapi kamu nggak ada tempat tinggal? Tempat tinggal saya ya di jalan mbak, dimana saya bisa tidur ya di situ saya tidur mbak. Ya terkadang tiap saya mau bangun tidur saya selalu diusir sama orang karena saya tidur di depan tempat mereka dan boro-boro buat kasih makan mbak, ngasih minum juga numpang tidur aja di depan rumahnya saya diusir mbak. Mungkin saya memang sering membantu orang-orang seperti kamu, tapi baru kali ini saya bertemu dengan orang yang memang patut untuk saya bantu. Jadi kalau memang kamu nggak punya tempat tinggal dan kamu bersedia untuk saya berikan sebuah tempat tinggal, kamu mau? Maksudnya ngasih tempat tinggal gimana mbak? Maksudnya bukan tinggal bareng saya. Karena saya punya ruangan yang emang nggak dipakai di rumah.
Jadi mungkin ruangan itu bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal kamu aja selama tapi- kamu. Aduh, Mbak ini baik banget sih. Tapi kan Mbak gak kenal sama saya, Mbak. Saya ini orang gak berguna, Mbak. Saya gak bakal ada gunanya tinggal di rumah Mbak. Saya takut malah ganggu kehidupan Mbak ini. Oh ya, nama Mbak siapa ya, Mbak? Nama saya Sinta. Nama kamu? Bagas, Pak. Nama kamu bagus juga ya. Tangannya halus banget. Tangan kamu juga halus kok. Kasar tangan saya, Mbak. Soalnya kan saya biasa milih-milih barang bekas kadang, Mbak. Buat saya jual ya hasilnya 2.000 sehari, Mbak. Ya itu cukup buat saya beli minum. Terus ya saya sekalian minta-minta sama orang, Mbak. Karena kerja terlalu keras saya pasti pingsan, Mbak. Aduh, ya ampun. Kamu kasihan juga ya. Tapi maaf, aku boleh lihat ini nggak? Kamu ternyata masih muda ya. Oh. Aku pikir kamu udah ada ubannya. Usia saya masih 25, Mbak. 25? Iya. Kamu masih muda banget, tau gak sih? Tapi ini emang udah takdir kamu mempunyai kehidupan seperti ini. Maksud saya 35, Mbak. 35? Oh, ternyata kamu udah lumayan. Ya, nggak kelihatan sih kalau kamu udah usia 35. Oh ya, tadi kamu bilang kalau kamu itu nggak berguna. Aku paling benci orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Karena bagi aku, setiap manusia itu pasti berguna. Karena mungkin kamu nggak memiliki passion tertentu, tapi kamu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu udah sesuatu yang mungkin menurut aku tuh berguna. Karena kalau memang kamu nggak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan yang di luar batas kemampuan kamu, mungkin kamu bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Seperti di rumah nanti, kamu nggak boleh beres-beres di rumahku karena kamu cukup tinggal di ruangan tersebut. Kamu butuh makan, kamu butuh apapun, pakaian, aku pasti bakal sediain kok. Aduh. Karena aku memang bener-bener baru kali ini ketemu sama sepertinya orang spesial kamu. Ya, Mbak. Kalau begitu saya mau ke mobil dulu. Mobil? Maksudnya saya mau tiduran dulu. Soalnya Mbak Aku pikir salah itu dengar. mobil. Iya, nggak mungkin lah, Mbak. Kan Iya sih, nggak mungkin. saya keadaan begini, Mbak. Kamu kedinginan ya? Ya biasa lah, Mbak. Kan ini juga kayaknya- masih belum mandi. Ya, ini kayaknya udah nggak layak juga buat kamu pakai. Ya mau dapat mana lagi, Mbak? Ini cuman penghangat saya, Mbak. Masa saya mau minta selimut tetangga, Mbak? Kan saya dimarahin, Mbak. Ya nggak boleh dong, masa iya kamu mau begitu? Kamu ini nakal banget. Ya ampun, aku sampai lupa. Kamu haus tadi kan? Ya udah kalau gitu, aku pergi ambil minum dulu nggak apa-apa. Ya Tapi udah, kamu Mbak. jangan pergi, janji ya? Jadi saya tunggu di sini, Mbak. Ya, kamu tunggu sini. Atau mau ikut aku aja? Nggak usah, Mbak. Saya malu. Jadi saya tunggu di sini aja. Semoga aja Mbak Sinta dimurahkan rezekinya dan Mbak Sinta segera bertemu jodoh seperti saya. Amin. Mungkin udah ada orang seperti Amin ya, kamu Mbak. itu. Oh, seperti siapa? Seperti malaikat Oh ya, amin. saya. Karena mungkin udah ada orang-orang seperti kamu itu gampang diijabah oleh Allah. Amin. Ya udah deh, kalau begitu. Ya udah kalau gitu aku pergi ambil minum dulu ya. Duh, Kamu iya, sabar Mbak. di sini ya. Buruan ya, Mbak. Saya udah hampir pingsan soalnya. Ya ampun, ya ampun. Oke. Kamu bisa tiduran dulu. Abis itu aku balik lagi ke sini. Iya, Mbak. Hati-hati. Kasian banget deh. Aduh, kali ini aku nemuin yang kayak gini. Ya udahlah, aku ambil minum dulu. Keburu pingsan nih. Wah, aku gak nyangka. Ternyata yang namanya Sinta cantik banget. Dan dia juga baik orangnya. Aku gak kebayang kalau misalkan aku bisa menikah sama dia. Tapi kira-kira dia marah nggak ya kalau misalkan dia tahu siapa aku sebenarnya? Dan aku udah hampir aja keceplosan barusan aku mau ke mobil. Aku udah buru-buru buat minta nomor handphone dia. Ya udahlah, mending
aku duduk di sini dulu. Pura-pura tidur aja. Ntar biar Mbak Sinta datang ke sini, ngeliat tambah kasihan ke aku dan ajakin aku ke rumahnya. Aduh. Ngapain kita disuruh ke ruangan pemasaran? Gak tau juga, males banget. Apa? Mangsa pertama tah. Wah, gembel itu. bisa nih kita pegang uang. Paling tidak dia punya uang 50 sampai 80 ribu lah. Ya Kalau udah. kita lihat dari segi ininya, kayaknya dia orang susah banget tuh. Pasti banyak orang kasihan yang ngasih uang sama dia. Kalau dia nggak mau bayar, kita usir aja dari sini. Wah, ide bagus tuh. Ya bilang aja sama Ibu Sinta, kalau orang itu sengaja mau masuk ke dalam, mau ngambil botol bekas yang ada di tempat sampah. Gitu kan? Oke. Ya, kita harus manfaatin. Karena dengan cara begini, ya, kita bisa dapat uang ganti beli bensin sama makan siang kita. Udah, sebelum kita pergi kita samperin aja. Ya udah, yuk. Mumpung dia lagi tidur. Bangun. Mbak Sinta. Wah, Mbak Sinta. Kamu kan Mbak Sinta sih? Ada apa, Mas? Ngapain tidur di sini? Saya kelaparan, Mas. Ya kalau Saya lapar harus- makan lah. Tuh. Itu banyak botol bekas yang tidak terpakai. Kamu bisa ambil aja tuh. Tapi ada syaratnya. Ya udah, saya ambil dulu. Tunggu dulu. Kamu harus bayar dulu 50 ribu. Karena kamu sudah masuk kawasan wilayah kantor, jadi kamu harus bayar di sini. Ini orang Uang cari, keamanan. orang cari perkara banget sih. Kayaknya harus dilawan orang-orang begini. ngomong apa sih bisik-bisik? Gini ya Mas, saya nggak mau ngelawan. Saya cuma minta tolong. Kan saya udah kesusahan. Harusnya Mas ini mau bantu saya. Penampilan Mas rapi. Saya mau pingsan. Aku itu sudah baik. Mau ngasihkan botol bekas itu untuk kamu, biar kamu bisa nanti timbang tuh. Kan ngasilin uang. Ini orang Udah kurang sini ajar bayar dulu banget tapi. sih. Aku nih udah berusaha baik-baik ya sama kamu. Kamu jangan kurang ajar sama Kamu aku. mau ngelawan sama aku? Kamu belum tahu siapa aku? Hah? Mau aku kamu lempar nih, aku lempar kamu ke sana tuh. Hah? Mas, begini ya. Saya minta tolong. Saya nggak mau cari gara-gara. Saya di sini ada misi, Mas. Misi. Jadi saya minta tolong. Soan. Saya nggak mau cari perkara sama kalian berdua. Jadi kalian berdua mending pergi deh dari sini. Oke? Kayaknya kamu penyusup dari perusahaan lain yang mencoba untuk mencari informasi tentang kantor dari Ibu Sinta. Nggak semudah itu. Kamu tahu keamanan di sini ketat. Apalagi aku nih, orang kepercayaan Ibu Sinta. Dasar gembel. Sarung kamu ini bau. Kurang ajar banget ini orang. Orang nggak tahu diri juga. Kayaknya- Nggak miskin belagu lagi. Kayaknya yang lebih pantas buat pakai sarung begini nih kalian. Kalian berdua gak pantas buat kerja di kantoran. Kok mau sih Mbak Sinta itu mempekerjakan karyawan seperti kalian? Karena kita punya kinerja yang baik dan kita pintar. Makanya Ya, Ibu Sinta pinter bohong kan? pintar bohong. Kita itu berprestasi. Makanya kita diangkat jadi karyawan di sini. Repot juga ngomong sama orang seperti kalian berdua. Dikasih tahu juga gak mau. Dibilangin juga malah ngebentak-bentak. Terus yang benar aku harus gimana? Hah? Apa aku harus tendang kalian? berdua di Kamu sini? harus pergi dari sini. Karena di sini kantor. Bukan tempat orang untuk mungut-mungut. Sudah baik mau dikasih botol bekas, tapi kamu bayar. Sekarang itu nggak ada yang gratisan ya. Tahu kamu. Gini ya, nama kamu siapa sih? Nama saya Umar. Kenapa? Ini selingkuhan kamu. Ini partner kerja aku. Oh, partner Dia kerja. juga karyawan di sini. Jadi OB ya mbak? Kalau ngomong tuh dijaga. Enak banget bilang obe. Ya emang enak banget kalau misalkan kamu jadi OB. Tampangnya tampang OB. Sama kamu juga tampang-tampang tukang kebun. Kamu kalau punya pemikiran seperti itu, sampai kapanpun kamu nggak bakalan sukses. Wah. Masih muda sudah jadi gembel kayak gini. Bukannya menata masa depan. Aduh, malah pasrah dengan nasib. Kerja Kasihan dong. banget. Gembel seperti ini emang nggak pantas untuk dikasihan kita.
aku bakalan kasih pelajaran sama kalian berdua. Kalian berdua bakalan dipecat dari kantor ini. Kamu mau mecat aku? Hah? Kamu siapa? Aku bakalan adu nih sama atasan kalian, sama Mbak Sinta yang cantik itu yang baik. Silakan, kalau omongan kamu dipercaya, mungkin aku bakal mohon-mohon sama kamu. Dasar orang stres. Ini nih, pasti dia di waktu dulu berangan-angan pengen kerja di kantor. Akhirnya apa? Sok Stres. kenal kan? Iya, sok kenal sama atasan, stres lagi. Hampir itu. Kalian menunggu aku marah? Kalian belum tahu siapa aku. Ya gembel. Kan kita udah tahu. Tanpa harus kamu kasih tahu identitas kamu, kita sudah tahu ya. Kamu itu sudah bau, nggak mandi berapa bulan, hah? Nggak makan berapa hari. Kesian banget. Bukannya kerja malah ngemis-ngemis, minta-minta. Masih kuat nih otot. Kerja dong. Kalaupun kalian mau berbuat baik tadi, mungkin kalian bakalan dapat rezeki yang banyak. Tapi karena kalian berbuat jahat sama orang yang udah tertindas, seandainya aku memang bener orang kelaparan dan tidak punya apa-apa, gimana perasaan aku ya? Tapi untungnya aku cuma pura-pura. Kita nggak butuh uang dari kamu, ya. Gaji kita sudah lebih dari cukup. Tahu nggak? Gaji lebih dari cukup, tapi masih minta uang sama pengemis kayak Ya, aku. karena kamu sudah masuk wilayah kantor. Ya berarti tandanya uang kalian masih sedikit. Itu tandanya kamu itu didenda. Bukan kami yang minta. Emang ada uang seperti itu khusus untuk siapapun yang berada di wilayah kantor tanpa ada undangan. Ya, untuk bertemu sama karyawan atau bos di sini itu kena denda 50.000. Oh gitu ya. Iya. Tapi kayaknya repot banget ya berhadapan sama orang seperti kalian berdua. Kayaknya nggak ada habisnya. Kalau mau dibilang kalian orang normal, kayaknya bukan orang normal deh. Atau kalian gila ya? Kamu yang gila. Ini banyak omong nih orang. Udah, kamu pergi aja. Saya bakalan pergi, tapi dengan syarat. Saya harus bawa Mbak Sinta pergi bareng sama saya. Dengar, Ibu Sinta itu orang terhormat. Kamu jangan macam-macam. Apalagi kamu sampai menculik nanti. Aku bisa laporin kamu ke pihak yang berwajib. Kayaknya Bu Sinta itu baik banget. Beda sama karyawannya yang ada di sini. Kalau karyawannya yang ada di sini kayaknya kurang ajar semua. Kayaknya orang-orang seperti kalian berdua memang harus diberi pelajaran dan harus segera dipecat. Karena kalau gak dipecat, kalian berdua nih bakalan jadi penyakit. Dan kalian berdua bakalan seenaknya sama orang lain. Kamu yang jadi penyakit di sini, kamu bawa virus ke kantor ini, ya. Nanti kalau misal gatal-gatal karyawan di sini, itu berarti kamu yang penyakitan. Udah, kamu pergi aja daripada nanti kamu Mbak, temen aku. orang kalau stres ya nggak kenal aja sampai nyapa-nyapa kayak Duh, gini. kayaknya ini udah stres banget deh, Mas. Udah, kamu pergi. Pergi. Kamu Masih balik lagi. Orang dongo nih orang. Hah? Ngapain mau minta uang? Terserah kalian lah. Kalian mau gimana? Sekarang aku minta tolong kalian pergi dari sini. Udah, kamu pergi. Masih ngapain? Kita nggak ada uang kecil buat ngasih ke kamu. Ini Uang nggak mau. orang ini emang kebangetan ya. Aku udah gak mau berurusan lagi sama kamu. Dan sekarang kalian aja yang pergi. Ini kantor kita, tempat kita bekerja. Yang harusnya pergi itu kamu. Udah. Kamu kalau kelamaan di sini. Nih, Mas, buat apa? Ini apa-apaan sih kalian berdua? Bu, dia mau nyolong, Bu. Mas, kamu nggak apa-apa, Mas? Tolong gimana sih maksud kalian? Dia mau nyolong, Bu. Tadi dia udah naik pagar, Bu. Mau masuk ke dalam, Bu. Iya, betul, Bu. Memangnya kalian lihat dari mana? Ya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, Bu. Dia berdua Mbak yang nyamperin saya ke sini. Dia berdua ngata-ngatain saya. Kamu bohong. Tunggu deh. Lagian kalian berdua juga ngapain ada di sini? Saya kan sudah menugaskan kalian untuk melaksanakan apa yang sudah saya suruh. Tapi kalau misalkan karyawan Mbak Sinta seperti ini semua, nama Mbak Sinta bakalan tercoreng, Mbak. Saran saya mending dipecat aja, Mbak. Masa orang ditindas kayak saya masih dimintain uang, Mbak? Sini orang. Pak Umar, ini maksudnya apa sih? Saya bilang sama Pak Umar, kalau orang-orang seperti dia ini patut dibantu, bukan malah dimarah-marahin, dicaci maki seperti ini, Pak. Dan saya juga dimintain uang, Mbak. Dimintain uang? Coba sekarang Pak Umar dan Bu Tata jujur sama saya. Kenapa kalian bersikap seperti ini? Seolah-olah kalian mencoreng nama baik kantor saya. Ya kita Nggak perlu dijawab. Saya tahu kok.
Karena tadi juga kalian bilang sama saya dan kalian tanya sama saya soal gaji kalian kan. Kalian berdua ini cuma karyawan baru di sini. Kalian belum melakukan apa-apa. Kalian belum berjasa di kantor saya. Kalian sudah minta gaji duluan. Karena saya nggak kasih gaji kalian bulan ini, ternyata kalian malah morotin orang-orang seperti dia gitu. Bu, kita minta maaf, Bu. Ya, gimana lagi, Bu? Kita kan sudah nggak ada uang lagi, Bu. Makanya kita harus manfaatin pemulung-pulung seperti ini, Bu, karena masuk di kawasan kantor, Bu. Iya, Begitu Bu. maksudnya, Bu. Kalau saran saya langsung dipecat aja, Mbak. Terlaluannya kalian berdua ya. Saya lebih baik mengurus orang seperti dia daripada punya karyawan macam kalian berdua. Karena kalian berdua udah lancang memperlakukan orang yang patut dibantu seperti ini. Dengan terpaksa saya harus memecat kalian Bu, berdua. jangan, Bu. Bu, Jangan. Kita masih butuh pekerjaan itu, Bu. Kalian baru jadi karyawan baru di kantor saya sudah seperti ini. Seenaknya melangkahi saya. Terus gimana ke depannya? Kalau kalian sudah menjadi karyawan yang tetap di kantor saya, mungkin kalian akan sok berkuasa di kantor saya, ya kan? Udah lebih baik kalian nggak perlu banyak omong di sini. Saya sudah muak dengan kalian berdua. Lebih baik kalian pergi dari sini dan kalian tunggu surat pemecatan dari saya. Bu, apa nggak dipertimbangkan lagi, Bu? Saya sudah tidak bisa mempertimbangkan ini semua. Karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri sikap dari kalian berdua. Saya nggak mau kantor saya menjadi jelek namanya gara-gara kalian berdua. Bener banget, Mbak. Udah, pergi aja. Mau pergi atau saya panggil Kak Satpam? Iya, kita pergi. Silakan. Mbak, Mas, gini ya. saya benar-benar minta maaf Aduh. atas sikap dari karyawan saya tersebut. Ikut saya deh, Mbak. Tunggu deh, ini kamu bawa saya kemana? Aduh. Mbak, sebenarnya saya bukan pengemis yang kelaparan, Mbak. Saya bawa tunggu. mobil ke sini. Ini mobil saya, Mbak. Dan saya udah tahu sama Bu Sinta. Saya tahu dari Arga, tahu kan? Si Arga kan pengusaha sukses itu, Mbak. Dia anak bos saya. Oh ya, Kamu kenapa tahu? ini kartu identitas saya. Sebenarnya kantor ini juga bergantung sama kantor saya, Mbak. Jadi, Tunggu deh. Kamu nah, nih. Bagas seri sur. Kamu Bagas? Ya, Mbak Sinta. Astaga, kenapa? Pak, Jadi mohon maaf nih Bagas ya. nggak ngomong dari awal kalau Sekarang saya mau ngomong, Mbak. Saya begini karena saya pengen tahu Mbak Sinta itu cocok apa enggak jadi calon istri saya. Ya kalau misalkan Mbak Sinta mau, saya mau ngajakin Mbak Sinta buat pergi jalan, kita ngobrol lebih lanjut lagi. Karena saya tahu Mbak Sinta ini kayaknya orang baik. maaf lancang Pak, tapi maksud Pak Bagas calon istri, saya mau dijadikan calon istri untuk Pak Bagas. Ya gitu, kita ikuti aja alurnya, Mbak. Kita jalani aja. Nanti siapa tahu kita ada kecocokan. Tapi kayaknya kalau saya udah merasa cocok, Mbak. Siapa Pak sih yang Bagas, nggak saya cocok? benar-benar ngerasa nggak enak karena saya pikir tadi Pak Bagas memang benar-benar apa adanya seperti ini, Pak. Karena kalau nggak cara seperti ini, saya nggak tahu Mbak Sinta ini gimana orangnya. Ya, ini juga ada sisi positif dari segi pekerjaan Mbak Sinta. Mbak Sinta juga tahu orang-orang yang bakalan jadi pengkhianat nantinya siapa. Jadi mereka udah ditendang, Mbak. Iya juga sih, Pak. Dengan adanya bantuan dari Pak Bagas untuk bela-belain menjadi orang seperti ini juga ada hikmahnya bagi saya untuk memecat karyawan yang memang udah keterlaluan. Karena Mbak Sinta udah baik sama saya boleh nggak masuk kantornya? Ya boleh banget lah, Pak. Sangat dipersilakan dan memang saya sangat-sangat ingin Pak Bagas berkunjung di kantor saya. Ya udah, ini kan saya udah anggap aja saya ini kunjungan kantor, Mbak. Oke. Tapi dengan cara yang unik ya, Pak. Ya deh, kalau begitu kita langsung masuk aja. Tapi nanti malam kita jalan ya. Soal itu boleh kok, Pak. Ya udah kalau gitu, mari. Udah.